Pemirsa, unjuk rasa mendukung Palestina di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat Jakarta berakhir ricuh. Polisi membubarkan mahasiswa yang berdemo tanpa mengantongi izin. Kericuhan terjadi di tengah aksi demo bela Palestina di samping kantor Kedutaan Besar Amerika Serikat Jakarta. Sekelompok mahasiswa berusaha melakukan aksi di lokasi yang tidak berizin. Kericuhan antara polisi dan pendemo mulai terjadi saat aparat berupaya membubarkan aksi. Sejumlah polisi bahkan sampai naik ke mobil orator dan berupaya merebut mic serta pengeras suara milik pendemo. Dalam peristiwa ini, seorang pendemo ditangkap polisi. Usai sholat Jumat siang tadi, Kedubes Amerika Serikat di Jalan Medan Merdeka Selatan terus dipadati pengunjuk rasa. Ini kita bersuara untuk menyampaikan kepada PBB dalam penjajahan di bumi. Mereka mengutuk kekejaman dan juga tindakan brutal Israel kepada warga Palestina di Gaza. Pengunjuk rasa juga mengecam sikap pemerintah Amerika Serikat dan menuntut mereka ikut bertanggung jawab atas kekejaman Israel. Mereka juga mendorong pemerintah Indonesia untuk tegas dalam mendukung kemerdekaan Palestina. Tim Liputan iNews melaporkan. Selain di Jakarta, aksi mendukung Palestina juga digelar di berbagai daerah. Di Surakarta, demonstrasi diwarnai pembubaran paksa oleh polisi, sementara di Purwakarta, massa mendukung Palestina menggelar long march berkeliling kota. Aksi saling dorong terjadi antara aparat kepolisian dan massa yang berkumpul di Bundaran Geladak, Jalan Slamet Riyadi, Solo, Jawa Tengah. Ketegangan berawal saat polisi menghentikan orasi di atas mobil komando. Akibatnya, aparat Polresta Solo terpaksa membubarkan massa lantaran jumlah massa tak sesuai dengan izin yang diajukan sehingga berpotensi menularkan COVID-19. Pemberitahuan yang diterima oleh pihak Polri terkait dengan aksi unjuk pada siang hari ini, itu Korlap menyampaikan hanya 80 orang. Tapi rekan-rekan semua tadi melihat semua, hampir 600 massa yang terlibat atau dilibatkan dalam aksi unjuk pada siang hari ini. Secara protokol kesehatan terkait dengan berkerumun atau tidak jaga jarak, ini sangat rawan sekali. Sementara di Purwakarta, Jawa Barat, aksi dukung Palestina digelar ratusan umat Islam dari berbagai ormas. Selain melakukan long march keliling kota Purwakarta, massa juga melakukan penggalangan dana untuk Palestina. Sebagai bentuk kecaman, massa juga menginjak-injak bendera Israel. Aksi serupa juga digelar di Kabupaten Subang, Jawa Barat. Ratusan massa long march dengan membawa berbagai atribut sebagai bentuk dukungan kepada Palestina. Para pengunjuk rasa juga menyempatkan berdoa bersama agar keadaan di Palestina segera aman dan kondusif. Tim Liputan iNews melaporkan. Setelah sempat buron, anak anggota DPRD Bekasi yang menjadi tersangka kasus pemerkosaan dan perdagangan anak, Amri Tanjung, menyerahkan diri. Amri diantar keluarga ke Polres Metro Bekasi Kota. Usai menyerahkan diri dan menjalani pemeriksaan di Unit Perlindungan Anak Polres Metro Bekasi Kota, Amri Tanjung, 21 tahun, tersangka pemerkosa dan perdagangan anak di bawah umur yang merupakan anak dari anggota DPRD Kota Bekasi, akhirnya dihadirkan di ruang lobi Mapolres Metro Bekasi Kota Jumat sore. Kapolres Metro Bekasi Kota Kombes Pol Aloysius Supriyadi mengatakan tersangka menyerahkan diri ke pihak kepolisian dengan diantar orang tua dan pengacaranya. Kemarin setelah dilaksanakan pengejaran terhadap pelaku, kemudian juga penggeledahan di rumah orang tua daripada pelaku, kita juga melakukan himbauan kepada orang tua pelaku untuk menyerahkan tersangka untuk sudah bisa kita lakukan penyidikan. Dan benar, jam 4 subuh tadi pagi
tersangka diantar oleh orang tuanya kepada para penyidik di sini Polres, kemudian kita amankan dan dilakukan pemeriksaan. Jadi tersangka AT sudah kita amankan. Tersangka pun mengakui perbuatannya melakukan persetubuhan dengan PU berulang kali di rumah kos di Jalan Kinan, Rawalumbu, Kota Bekasi. Namun untuk perbuatan perdagangan anak terhadap korban, tersangka menyangkalnya. Dekat, Pak. Jadi karena saya dengan dia terlalu dekat, mungkin dia anggapnya saya pacarnya dia kan. Tapi emang udah saling hubungan sayang-sayangan. Tapi saya selama ini nggak pernah ngucapin perasaan saya ke dia, Pak. Nggak pernah diungkapkan ya? Nggak, Pak. Untuk persetubuhannya memang betul ada ya, terjadi ya? Ada, Pak, kalau itu, Pak. Nggak pernah kamu sekap ya? Tidak, nggak pernah saya sekap, Pak. Kabar penyekapan nggak ada ya? Pukulan pernah sekali karena perjanjian. Dari tangan tersangka, petugas mengamankan sejumlah barang bukti diantaranya celana dan pakaian korban. Sementara guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka terancam pasal 81 ayat 2 tahun 2016 tentang perlindungan anak dengan hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Tidak terima ditegur, seorang pekerja di perusahaan nikel di Konawe, Sulawesi Tenggara menikam atasannya dengan keris. Korban tewas di lokasi kejadian. Seorang pekerja di sebuah perusahaan nikel di Konawe, Sulawesi Tenggara tewas mengenaskan di tempatnya bekerja. Ia ditusuk berkali-kali menggunakan keris oleh bawahannya. Diduga pelaku tak terima, korban menegurnya karena membawa truk milik unit lain. Lukanya adalah luka kekerasan tajam, ada pada kepala, belakang, kemudian di wajah dan di leher. Akibat pendarahan ya? Ya, kekerasan tajam, akibat pendarahan hebat. Cuman karena tidak dilakukan otopsi dengan pasti, jadi kita tidak tahu sebenarnya dalam itu apa saja. Jenazah korban kini berada di Rumah Sakit Bayangkara Kendari untuk diotopsi. Sementara pelaku masih melarikan diri dan dalam pengejaran aparat Polres Konawe. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Febriono, iNews melaporkan. Polres Yahukimo, Papua menggelar pemeriksaan lokasi pembunuhan 2 prajurit TNI. Dan dari hasil pemeriksaan sejumlah saksi, polisi mengaku telah mengantongi identitas pelaku. Hari kedua pasca pembunuhan 2 anggota prajurit TNI yang tergabung dalam Satuan Tugas Pengamanan Daerah Rawan dari Yonif para Raider W32 dan perampasan 2 senjata laras panjang oleh orang tak dikenal di ujung Bandara Kalibrasa, Yahukimo, Pemda setempat bersama TNI Polri terus mencari identitas pelaku pembunuhan. Bupati Yahukimo, Didimus Yahuli, bersama Kapolres Yahukimo, AKBP Denny Herdiana, dan Dandim 1715 Yahukimo telah melakukan olah TKP di lokasi kejadian untuk mencari informasi pelaku pembunuhan. Polres Yahukimo telah mengantongi identitas pelaku pembunuhan dan memeriksa sejumlah saksi yang berada di lokasi kejadian. Aparat TNI Polri masih terus melakukan pengejaran terhadap pelaku yang diduga melarikan diri ke dalam hutan. Dan untuk dugaan para pelaku dari hasil pengembangan penyidikan kami sudah mengerucut kepada beberapa pelaku dan sampai saat ini kami masih terus melakukan pengejaran. Sementara itu, suasana di Kabupaten Puncak, Papua, khususnya di distrik Ilaga semakin kondusif. Aktivitas dan roda ekonomi masyarakat pun berangsur normal tanpa gangguan kelompok teroris KKB. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, kondisi di Kabupaten Puncak, Papua, khususnya di distrik Ilaga berangsur pulih. Aktivitas dan roda ekonomi masyarakat pun berangsur normal tanpa gangguan kelompok teroris KKB. Prajurit TNI Polri yang tergabung dalam Satgas Menamangkawi berupaya memelihara situasi di Kabupaten Puncak, Papua dan kini kondisinya berangsur pulih. Warga pun merasa kian aman dalam beraktivitas sehari-hari maupun menjalankan roda ekonomi di Kabupaten Puncak. Kegiatan penerbangan pesawat komersial dan angkutan barang di Puncak, Papua juga mulai berjalan seperti biasa. Pasar yang digunakan sebagai sarana aktivitas jual beli masyarakat ini juga kian ramai.
secara keseluruhan Kabupaten Puncak dalam situasi kondusif senantiasa dilakukan patroli sistem pengamanan kota oleh aparat TNI Polri. Petugas gabungan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat jemput paksa pemudik yang baru tiba dari kampung halamannya. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami.